Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lirna Namailia, saya dari kelas 10 PH2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah topik penting di dalam dunia pariwisataan, yaitu pengembangan pariwisata. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dan budaya kita. Memiliki ribuan pulau, pantai-pantai yang indah, pegunungan yang megah, air terjun yang menakjubkan, serta keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Potensi inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata utama di dunia. Namun, potensi yang besar itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikelola, dikembangkan dengan baik. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dan budaya. Kita memiliki ribuan pulau, pantai-pantai yang indah, pegunungan yang megah, air terjun yang menakjubkan, serta keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Potensi inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi utama di dunia. Namun, potensi yang besar itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata menjadi sangat penting agar potensi wisata tersebut bisa memberikan manfaat nyata. Tidak hanya untuk wisatawan, tetapi juga untuk masyarakat sekitar dan pembangunan bangsa secara keseluruhan. Melalui video ini, saya akan menjelaskan secara singkat, namun jelas mengenai apa itu pengembangan pariwisata, tujuannya, manfaatnya, serta tantangan dan contoh penerapan di berbagai daerah di Indonesia. Saya harap setelah menonton video ini, kita semua lebih sadar dan peduli terhadap pentingnya peran kita sebagai generasi muda dalam memajukan pariwisata Indonesia, baik di lingkungan sekitar kita maupun di kancah nasional. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi utama, yaitu pengembangan pariwisata. Pengertian pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata adalah proses perencanaan pembangunan dan peningkatan fasilitas serta daya tarik wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Tujuan utamanya adalah menciptakan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Contoh pengembangan bisa berupa: yang pertama, pembangunan infrastruktur seperti jalan menuju tempat wisata. Yang kedua, promosi wisata melalui media sosial, video, atau kerjasama dengan influencer. Dan yang terakhir, pelatihan pemandu wisata lokal. Tujuan utama dari pengembangan pariwisata adalah manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara. Berikut tujuan pentingnya, yaitu yang pertama, meningkatkan pendapatan daerah dan nasional. Dengan banyaknya wisatawan yang datang, maka pendapatan dari sektor pariwisata akan meningkat. Pajak dari hotel, restoran, transportasi, dan tiket masuk objek wisata bisa digunakan untuk membangun daerah. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pengembangan pariwisata membuka peluang kerja, mulai dari pemandu wisata, petugas hotel, pengrajin oleh-oleh, hingga sopir dan pedagang di sekitar objek wisata. Yang ketiga, melestarikan budaya dan tradisi lokal. Saat pariwisata dikembangkan dengan baik, budaya lokal juga ikut dilestarikan. Misalnya seni tari, upacara adat, pakaian tradisional, dan makanan khas akan lebih dikenal dan dihargai. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan. Pariwisata yang berkelanjutan mendorong masyarakat untuk menjaga alam, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan pantai, dan ikut serta dalam pelestarian hutan atau taman nasional. Dan yang kelima, meningkatkan citra positif daerah. Daerah yang mampu mengembangkan pariwisatanya akan lebih dikenal, bahkan sampai ke luar negeri. Ini bisa meningkatkan investasi dan kepercayaan wisatawan untuk datang kembali. Dengan kata lain, pengembangan pariwisata bukan hanya soal untuk memperindah tempat wisata, tetapi juga soal bagaimana wisata menjadi kehidupan dan kebanggaan masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata tidak hanya fokus kepada satu jenis saja. Agar lebih menarik dan beragam, pengembangan dilakukan berdasarkan potensi unik dari setiap daerah. Berikut beberapa jenis pengembangan pariwisata yang umum di Indonesia. Yang pertama, pariwisata alam. Jenis ini memanfaatkan keindahan alam sebagai daya tarik utama. Contohnya adalah gunung, pantai, hutan, danau,
air terjun hingga taman nasional. Misalnya wisata Gunung Bromo di Jawa Timur, Danau Toba di Sumatera Utara, dan Raja Ampat di Papua. Pengembangan wisata alam juga harus memperhatikan aspek pelestarian lingkungan agar tidak rusak akibat aktivitas manusia. Yang kedua, pariwisata budaya. Jenis ini mengangkat kekayaan budaya lokal sebagai daya tarik. Contohnya seperti pertunjukan seni tradisional, candi, dan bangunan prasejarah, upacara adat, serta makanan khas daerah. Contoh nyatanya seperti pertunjukan tari kecak di Bali, Keraton Yogyakarta, dan Festival Danau Sentani di Papua. Yang ketiga, pariwisata buatan. Wisata buatan adalah tempat yang sengaja dibuat atau dikembangkan oleh manusia sebagai objek wisata. Contohnya seperti taman hiburan, museum interaktif, jembatan kaca, dan wahana bermain. Misalnya Jatim Park di Batu, The Lodge Maribaya di Bandung, atau Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Yang keempat, pariwisata religi. Pariwisata ini berfokus pada tempat-tempat ibadah, situs sejarah keagamaan, atau kegiatan keagamaan. Contohnya seperti ziarah ke makam Wali Songo, mengunjungi Masjid Istiqlal di Jakarta, atau Candi Borobudur yang juga menjadi tempat perayaan Waisak. Dan yang terakhir, pariwisata edukasi dan agrowisata. Pariwisata edukasi menggabungkan wisata dan pembelajaran seperti wisata ke pusat sains, kampung literasi, atau museum. Sedangkan agrowisata adalah kunjungan ke perkebunan atau ke peternakan untuk belajar dan menikmati alam. Misalnya memetik buah langsung dari kebun atau memberi makan hewan ternak. Dengan jenis wisata ini, pengembangan pariwisata bisa disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Semakin lengkap jenis wisatanya, semakin besar juga peluang menarik minat wisatawan dari berbagai kalangan dan usia. Beberapa contoh pengembangan pariwisata yang sukses di Indonesia antara lain Bali. Bali dikenal sebagai destinasi wisata internasional. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam menjaga kebersihan, infrastruktur, dan budaya lokal agar tetap menarik bagi wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dikembangkan menjadi destinasi super prioritas oleh pemerintah. Infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan ditingkatkan untuk mendukung kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo. Dan yang ketiga, Danau Toba, Sumatera Utara, menjadi destinasi geopark global UNESCO dengan pengembangan fasilitas promosi dan pelatihan masyarakat setempat. Meskipun pengembangan pariwisata sangat bermanfaat, namun ada juga tantangannya seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya promosi digital, kerusakan lingkungan karena over-tourism. Karena itu, perlu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mengatasi hambatan ini. Kita sebagai masyarakat bisa berperan aktif dalam pengembangan pariwisata, misalnya menjadi pemandu wisata lokal, menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat wisata, menjual produk lokal seperti kerajinan tangan dan kuliner, dan yang keempat, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan destinasi wisata daerah. Demikian penjelasan saya mengenai pengembangan pariwisata. Apabila ada kesalahan dalam mengenai informasinya, mohon dimaafkan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menumbuhkan semangat kita semua untuk ikut serta dalam memajukan sektor pariwisata Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.